張感をね、自分が代表初めて入った時の緊張感を覚えてるんで、その時の気持ちも含めて彼に声掛けをして。Dari Sabang sampai Merauke, semangat Garuda membara, bahkan hingga ke negeri Sakura. Inilah cerita luar biasa tentang bagaimana dukungan supporter Indonesia yang akan mengguncang Jepang. Bayangkan sebuah stadion di Jepang tapi sorakan yang menggema justru Indonesia. Ya, ribuan supporter Garuda memerahkan Stadion Suita dalam laga yang tak terlupakan. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat pemain dan menjaga asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Komunitas pendukung Timnas Indonesia di Jepang, Garuda Jepang, mengabarkan bahwa 3.000 tiket yang disediakan oleh tuan rumah telah habis terjual. Ini menjadi bukti bahwa militansi supporter Timnas tak hanya besar di dalam negeri saja, bahkan Timnas kala bermain tandang pun tetap terasa seperti bermain di kandang sendiri. Dari awal penjualan tiket dibuka untuk supporter Timnas Indonesia, setelah 5 menit dibuka langsung sold out kurang lebih 3.000 tiket. Tak ingin kalah dengan pertunjukan koreografi La Grande dan Ultras Garuda di Stadion GBK, Alfian menjelaskan bahwa Garuda Jepang juga telah mempersiapkan kreativitas bekerja sama dengan Sultan Desain untuk menyuntikkan semangat kepada Timnas Indonesia. Namun belum bisa diungkap pada saat ini. Supporter Indonesia di Jepang bahkan berbagi tips agar dukungan berjalan maksimal, dari cara bawa atribut sampai trik hemat transportasi. Tips tersebut disampaikan oleh putra dari mantan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra. Menurut Zenzia, transportasi menjadi hal utama yang harus direncanakan dengan baik. Ia menyarankan penggunaan Japan Railway sebagai pilihan paling ekonomis dengan tarif antara 150-300 yen sekira 15-30 ribu. Dengan perjalanan mengikuti rute ini dari stasiun Osaka, naik JR Tokaido Line ke stasiun Senryoka, lalu transfer ke Osaka Monorail menuju Bandara Osaka, turun di stasiun Banpaku Kinenkoen, lalu dari sana berjalan kaki 15 menit ke stadion. Untuk transportasi tercepat, Zen menyebut para supporter bisa memilih layanan taksi. Namun harus merogoh kocek cukup dalam karena biaya yang dikeluarkan mencapai 5.500 sampai 8.000 yen. Atau 550-800 ribu. Bagi supporter muslim, Zen juga memberikan informasi seputar kuliner halal. Salah satu yang direkomendasikannya adalah Osaka Halal Restaurant, dengan harga menu mulai dari 1.200 yen sekira 120 ribu. Selain itu, makanan halal bisa ditemukan di Ada, juga di distrik Namba dan Umeda. Terakhir, Zen juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi cuaca. Bulan Juni di Jepang merupakan awal musim hujan yang ditandai dengan kelembapan tinggi, hujan sering, dan suhu yang bisa melebihi 30 derajat Celcius. Ia juga menyarankan untuk membawa kipas dan baju ganti karena kelembapan tinggi dan panas ini berbeda dengan rasa panas yang dirasakan saat di Indonesia. Dan saking meriahnya dukungan, bintang Jepang Yuto Nagatomo sampai geleng-geleng kepala. Ia sampai mengaku iri. Hal ini membuatnya teringat saat skuad Samurai Biru bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November tahun lalu. Yuto Nagatomo mengungkapkan tentang antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang sangat tinggi. Hal itu pertama kali dirasakan sang bek berusia 38 tahun tersebut ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta yang langsung disambut hangat oleh sejumlah supporter Garuda. Melihat antusiasme supporter Timnas Indonesia yang sangat besar itu, ex-bintang Inter Milan tersebut sampai iri karena di Jepang tidak seantusias ini. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada jam 2, tanggal 11 malam, dan ada sekitar 10 kamera TV dan penggemar berkumpul, sesuatu yang jarang terjadi. Aku sangat iri dengan demam sepak bola ini, kata Yuto dikutip dari media Jepang Soccer King. Nagatomo pun makin penasaran, legenda Inter Milan itu blak-blakan ingin segera beradu strategi di lapangan pada laga terakhir babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita City Football Osaka Selasa 10 Juni.
Yuto Nagatomo belakangan sering dipanggil masuk skuad timnas Jepang, namun ia tidak pernah dimainkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Terakhir, bek yang bermain di Inter Milan sepanjang 2011 hingga 2018 itu bermain saat melawan Kroasia di Piala Dunia 2022. Saat pertemuan pertama melawan timnas Indonesia di Jakarta pada November tahun lalu, Nagatomo juga dibawa Moriyasu, tapi kemudian tidak masuk skuad final timnas Jepang dan tidak bermain. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sudah mengatakan bahwa peran Nagatomo di tim bukan hanya seorang pemain, tapi juga sebagai pelatih. Namun ia sangat ingin bermain di laga Jepang versus Indonesia. Saya berada di sini sebagai pemain, saya di sini tidak hanya untuk meramaikan suasana. Waktu yang saya miliki untuk berjuang demi timnas Jepang sangat berharga, ujar Nagatomo dikutip dari Sponichi. Peluang Nagatomo bermain saat Jepang versus Indonesia terbilang cukup besar, karena timnas Jepang sedang krisis pemain di lini belakang dan tidak diperkuat banyak pemain kunci karena sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Saya harus menunjukkan kemampuan saya dalam latihan agar pelatih Moriyasu memilih saya. Semuanya ditentukan di lapangan, ucap Nagatomo. Di lain sisi, Patrick Kluivert mengungkapkan timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi menjelang bersua dengan Jepang. Kamu tahu kita akan bermain melawan tim yang sangat kuat. Kita mendapatkan hasil yang bagus melawan Cina, jadi kita sangat percaya diri. Buka Kluivert dikutip dari akun Instagram ESPN Asia pada Senin 9 Juni. Namun, Kluivert menyadari mengalahkan Jepang di kandang bukan perkara yang mudah. Sebab itu, dia menyatakan skuad Garuda akan mencoba yang terbaik demi mencuri poin di laga pamungkas. Kluivert memberikan sinyal bakal melakukan rotasi dalam wawancara usai menjalani latihan perdana di Suita pada Minggu 8 Juni. Mungkin saja, mungkin merotasi pemain. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi mungkin saya akan melakukannya, kata Kluivert dikutip dari Instagram ESPN Asia. Jepang sudah memastikan lolos ke babak putaran final Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu, sementara Indonesia berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah tak menentukan lagi, Kluivert menilai duel Jepang versus Indonesia bakal berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kendati sudah tak memiliki beban. Dan kisah luar biasa di Stadion Suita nanti akan membuktikan satu hal, dukungan supporter Indonesia tak mengenal batas. Ribuan orang rela menempuh jarak ribuan kilometer demi satu hal, cinta pada merah putih. Bahkan bintang sepak bola Jepang pun mengakui kekuatan atmosfer yang diciptakan fans Garuda. Ini bukan hanya tentang skor, tapi tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan. Di lapangan, pemain berjuang, di tribun supporter bersorak, dan di hati kita semua, Garuda selalu terbang tinggi. Jadi apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, timnas Indonesia tidak pernah bertanding sendirian.